Assalamualaikum teman-teman. Apa kabarnya nih teman-teman hari ini? Semoga dalam keadaan baik ya. Dan harus tetap semangat belajar walau dalam masa pandemi seperti ini. Hari ini kita akan belajar tema 2B, subtema 3, pembelajaran 1. Bagaimana nih teman-teman? Apakah teman-teman sudah siap dalam pembelajaran hari ini? Kalau sudah siap, kita simak baik-baik yuk video pembelajaran hari ini. Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang kata ganti. Nah, teman-teman di sini, apakah kalian tahu apa yang disebut dengan kata ganti? Iya, benar. Kata ganti adalah kata yang berfungsi untuk menggantikan kata benda atau orang tertentu. Nah, selanjutnya nih teman-teman, kata ganti itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, kata ganti orang pertama, lalu yang kedua, kata ganti orang kedua, dan yang ketiga, kata ganti orang ketiga. Hari ini kita akan belajar tentang kata ganti orang ketiga, yaitu ia dan mereka. Selanjutnya nih, kata ganti ia. Maksud dari kata ganti ia sendiri itu apa ya? Kata ganti ia digunakan untuk kata ganti orang ketiga tunggal. Maksudnya hanya satu orang saja. Misalnya Pak Guru, Bu Guru, Ino, Budi, Ayah, Bunda, dan masih banyak lagi. Kira-kira contohnya apa ya teman-teman? Nah, contohnya nih ada sebuah kalimat. Tidak lama kemudian datang Pak Guru. Pak Guru membawa tas di tangan. Karena di kalimat pertama sudah ada kata Pak Guru, maka di kalimat kedua kita ganti ya seperti ini. Tidak lama kemudian datang Pak Guru. Ia membawa tas di tangan. Nah, karena Pak Guru merupakan orang ketiga tunggal, maka Pak Guru diganti dengan kata ganti orang ketiga tunggal yaitu ia. Seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya nih teman-teman, ada contoh kedua. Edo sedang membaca. Edo membawa buku dongeng. Nah, karena di kalimat pertamanya sudah ada kata Edo, maka di kalimat kedua kita ganti nih teman-teman. Diganti apa ya? Digantinya seperti ini. Edo sedang membaca. Ia membaca buku dongeng. Karena Edo merupakan orang ketiga tunggal, maka Edo diganti dengan kata ganti orang ketiga tunggal, yaitu apa teman-teman? Ya, yaitu iya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya nih, kata ganti mereka. Apa ya yang dimaksud dengan kata ganti mereka? Nah, kata ganti mereka digunakan untuk kata ganti orang ketiga jamak atau lebih dari satu orang. Misalnya, Ino dan Budi. Nah, Ino dan Budi ini bisa disebut orang ketiga jamak atau lebih dari satu orang. Nah, selanjutnya Ino, Budi, dan Aisyah. Itu juga bisa disebut dengan orang ketiga jamak karena lebih dari satu orang. Nah, murid-murid juga bisa. Para guru juga bisa karena mereka lebih dari satu orang. Nah, kira-kira contohnya apa ya teman-teman? Nah, contohnya seperti ini. Ino dan Budi pergi berbelanja ke pasar. Ino dan Budi ingin membeli sayur dan buah-buahan. Karena di kalimat pertama sudah ada kata Ino dan Budi, maka di kalimat keduanya kita ganti seperti ini teman-teman. Ino dan Budi pergi ke pasar. Mereka ingin membeli sayur dan buah-buahan.
Nah, Ino dan Budi di sini merupakan orang ketiga jamak. Maka Ino dan Budi kita ganti dengan kata ganti orang ketiga jamak, yaitu mereka. Nah, seperti ini ya teman-teman. Contoh kedua nih teman-teman. Di sini ada sebuah kalimat. Murid-murid mengantri di perpustakaan. Murid-murid mengantri untuk meminjam buku. Nah, karena di kalimat pertama sudah ada kata murid-murid, maka di kalimat kedua kita ganti nih. Nah, bagaimana? Seperti ini ya teman-teman. Murid-murid mengantri di perpustakaan. Mereka mengantri untuk meminjam buku. Nah, karena murid-murid merupakan orang ketiga jamak, maka kata murid-murid ini kita ganti dengan kata ganti orang ketiga jamak, yaitu mereka. Nah, seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya nih teman-teman, kita akan belajar pembagian dengan cara pengurangan berulang. Nah, di sini sudah ada contoh soal. Kakak mempunyai 6 balon. Balon itu akan dibagikan kepada 3 temannya. Berapa balon yang akan diterima mereka? Kita tulis dulu seperti ini. Berarti 6 buah balon akan dibagikan kepada 3 orang. Maka bentuk pembagiannya adalah 6 dibagi 3. Lalu kita cari dengan pengurangan berulang sampai hasil akhirnya adalah 0. Kita tulis dulu seperti ini. 6 dibagi 3. Nah, kita kurangi dulu. 6 dikurang 3 sama dengan 3. Hasilnya adalah 3. Nah, 3 ini karena hasil akhirnya belum 0, kita masih kurangi lagi dengan angka 3 terus ya teman-teman. Seperti ini, 3 dikurang 3, 0. Sudah ketemu nih hasilnya, 0. Lalu kita hitung, ada berapa kali pengurangannya? 1, 2. Maka kita bisa menuliskannya seperti ini teman-teman. 6 dibagi 3 sama dengan 6 dikurang 3 dikurang 3 sama dengan 0. Lalu karena terdapat pengurangannya sebanyak 2 kali, maka 6 dibagi 3 sama dengan 2. Nah, bukan hasilnya 0 ya teman-teman, karena di sini pengurangannya ada sebanyak 2 kali. Nah, contoh selanjutnya nih teman-teman. Ibu pulang membawa 10 buah buku. Buku itu dibagikan kepada 2 orang anaknya di rumah, maka setiap anak akan mendapatkan berapa buah buku? Kita tulis dulu seperti ini. Berarti 10 buah buku dibagi kepada 2 orang, maka bentuk pembagiannya adalah 10 dibagi 2. Lalu kita cari nih teman-teman dengan cara pengurangan berulang sampai hasil akhirnya adalah 0. Nah, kita tulis dulu 10 dibagi 2 sama dengan, kita cari nih 10 dikurang 2. Hasilnya adalah 8. Nah, 8 ini karena hasil akhirnya belum 0, kita masih cari lagi. Dan kita kurangi dengan angka 2 lagi. 8 dikurang 2 sama dengan 6. Nah, 6 ini karena belum hasil akhirnya adalah 0, kita cari lagi dengan dikurang 2. 6 dikurang 2 sama dengan 4. Nah, karena hasilnya masih 4 dan akhirnya belum 0, masih kita kurangi lagi dengan angka 2. 4 dikurang 2 sama dengan 2. Nah, ternyata hasilnya masih 2 nih, bukan 0. Lalu kita kurangi lagi. 2 dikurang 2 sama dengan 0. Nah, sudah ketemu nih hasilnya 0. Lalu kita hitung, ada berapa kali pengurangannya? 1, 2, 3, 4, 5 kali. Pengurangannya dilakukan sebanyak 5 kali. Maka kita bisa menuliskannya seperti ini teman-teman. 10 dibagi 2 sama dengan 10 dikurang 2
2 dikurang 2 dikurang 2 dikurang 2 sama dengan 0. Lalu karena terdapat pengurangannya sebanyak 5 kali, maka 10 dibagi 2 sama dengan 5. Nah, hasilnya ini bukan 0 ya teman-teman, karena di sini ada pengurangannya terdapat sebanyak 5 kali. Nah, yang kita lihat itu adalah berapa kali atau berapa banyak pengurangannya ya teman-teman sampai hasil akhirnya 0. Nah, ada contoh soal lagi nih teman-teman. Contoh soalnya 9 dibagi 3. Bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, caranya dengan pengurangan berulang sampai hasil akhirnya adalah 0. Nah, kita kurang dulu. 9 dikurang 3 sama dengan 6. Nah, 6 ini karena hasil akhirnya belum 0, kita masih kurangi lagi nih dengan angka 3. Titik-titik ini kita isi angka berapa? Ya, angka 6 dikurang 3 sama dengan 3. Nah, 3 ini karena hasil akhirnya belum 0, kita masih kurangi lagi ya teman-teman dengan angka 3 lagi sampai bertemu hasil akhirnya adalah 0. Lalu kita isi lagi di sini 3 dikurang 3 sama dengan 0. Nah, sekarang sudah ketemu nih hasil akhirnya 0. Lalu kita apakan lagi? Nah, kita hitung ada berapa kali pengurangannya. 1, 2, 3. Jadi hasil dari 9 dibagi 3 sama dengan 3. Hasilnya bukan 0 ya teman-teman, karena di sini ada pengurangannya sebanyak 3 kali, maka hasilnya adalah 3. Nah, selanjutnya nih ada contoh soal lagi. 12 dibagi 6 sama dengan berapa teman-teman? Bagaimana cara menyelesaikannya? Kita kurangkan dulu. 12 dikurang 6, hasilnya adalah 6. Nah, 6 ini karena hasil akhirnya belum 0, kita masih kurangi lagi dengan angka 6. Titik-titik di sini kita isi. Angka 6 dikurang 6 sama dengan 0. Nah, sekarang sudah ketemu nih, angka hasil akhirnya adalah 0. Lalu kita apakan lagi teman-teman? Kita hitung ada berapa kali pengurangannya. Kita hitung bersama-sama. 1, 2. Jadi hasil dari 12 dibagi 6 sama dengan 2. Hasilnya bukan 0 ya teman-teman, karena di sini ada pengurangannya sebanyak 2 kali. Nah, seperti itu ya teman-teman. Wah, tidak terasa ya, kita sudah di ujung materi nih teman-teman. Bagaimana? Apakah teman-teman dapat memahami materi hari ini? Miss berharap semoga teman-teman dapat memahami materi hari ini ya. Dan harus tetap semangat belajar. Terima kasih karena sudah menonton video pembelajaran sampai selesai. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.